Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji ucapan syukur kita, mari kita bersama-sama anak-anakku sekalian mensyukuri nikmat Allah yang diberikan oleh Tuhan kita. Siapa Tuhan kita, anak-anak? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmatnya lah hidup ini bisa menghembuskan nafas dan juga bisa mengeluarkan nafas. Tidak sadari kaki ini dengan seizin Allah bisa berjalan kemana-mana. Telinga kita ini, anak-anak, bisa mendengar dengan sendirinya atas izin Allah. Seperti itu, anak-anak. Kita sebagai seorang manusia harus mensyukuri nikmat Allah. Salam beriring salam selalu tercurahkan kepada lingkungan Madinah di desa kita, suri teladan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Mari kita bersama-sama anak-anakku mengucapkan selawat kepada Nabi Allah sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran ada baiknya kita memanjatkan doa kepada Allah. Silakan ketua kelas memimpin doa belajar diiringi dengan suratul Fatihah. Silakan ketua kelas. Ayo anak-anakku ketua kelas, beri salam dong kepada ibu gurunya, bapak gurunya. Ayo. Jangan malu-malu dong. Ya. Ayo. Sudah ini teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita, mari kita membaca doa. Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita semuanya anak-anak diberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Baiklah, untuk membangun jiwa nasionalisme kita kepada bangsa dan tanah air kita, mengenang para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita. Ada yang tahu lagu kebangsaan Indonesia kita itu lagu apa? Siapa yang paling anak? Ayo. Jangan sampai kita nggak tahu dong lagu kebangsaan kita. Ya. Yang tahu? Apa? Silakan. Lagu Indonesia. Oke, baik. Ada yang paling memimpin sebagai
untuk memandu ini, untuk membangun jiwa nasionalisme kita. Ya, silakan maju ke hadapan kawan-kawannya ya. Hiduplah Indonesia. Oh, belum, nanti suruh audiensnya sama itu gurunya, bapak gurunya juga suruh berdiri. Oh. Ya, itu menghormati. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Untuk pemandunya tolong geser sedikit ya. Oke, baiklah. Ayo. Jangan malu-malu dong, ya. Nggak ada yang makan orang di sini. Oh, di mana, Pak? Disuruh berdiri dulu. Oh, di Iya. sini. Iya, nggak apa-apa. Ayo. Yang anak berdiri mana? Kalau dirijennya mulai, kita mulai. Kalau dia duduk, ya kita duduk kan. Ya, ayo. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dalam hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku dan negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku dan negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, tolong dirijen untuk kembalikan kawan-kawannya dan juga serta bapak gurunya. Persilakan duduk. Oke, terima kasih. Lagi ingin menyampaikan sebuah respon dan juga tanggapan kepada anak sekalian, bahwasanya di dalam mata pelajaran ini kita mempelajari suatu yang namanya tentang hari akhir. Hari pertama, hari yang dimana hancurnya seluruh alam. Pada bab ini kita akan bersama-sama akan menjelaskan, akan menerangkan tentang gambaran suatu perencanaan. Baiklah, saya pribadi ingin menyampaikan pembelajaran pada hari ini dan tujuh. Pada penjelasan pembelajaran pada hari ini, kita sudah tahu kan hari ini mempelajari ada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan juga budi pekerti. Nah, sekarang kita akan membahas di bab selanjutnya, yaitu
hari kiamat. Hari kiamat ini pasti akan terjadi seperti itu. Oke. Sebelum mulai pembelajaran, ada baiknya kita semuanya, anak-anakku sekalian, merapikan posisi duduknya. Mohon untuk laki-laki geser sebelah kirinya, geser sebelah kirinya. Lebih sedikit. Tolong juga Mbak Reti. Ya. Untuk saudari Alif. Nah, Ibu ingin sebelum memulai pembelajaran juga ada baiknya kita mengabsen satu persatu tentang kehadiran siswa gitu untuk bahan evaluasi dan juga nilai tambahan di dalam laporan keterangan hasil belajar kalian atau rapat ya. Oke, jelas saya akan mengabsen satu persatu. Tolong kalau Bapak panggil namanya tolong angkat tangan ya. Ya, sama keluarkan suaranya. Hadir Pak, hadir Ustaz, hadir Kakak, seperti itu ya. Oke. Nama yang pertama Bapak sebutkan yaitu Nidia Pustolivia. Hadir? Oke, alhamdulillah. Bagaimana sehat katanya? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Untuk saudara Fani Saputra. Hadir Bapak, alhamdulillah. Lihat pada hari ini senyumnya lebar, jadi gantengnya pertama dong. Ya, bapaknya juga ganteng. Alhamdulillah. Untuk saudari Renti Mariani, alhamdulillah. Apa? Belum semangat tadi? Dirijennya agak kurang itu ya? Malu. Iya Pak. Kita sebagai seorang manusia tidak ada malu-malu ketika kita tampil gitu. Ya, oke. Saudara Rizky Adiansa bagaimana? Hadir, alhamdulillah. Nah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Jadi hadir semua ya. Oke. Di sini saya akan sebelum memasuki pembelajaran, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Ini ada gambaran yang namanya slide pertama, atau kita yang belum tahu ini apa nama medianya? Ya. Belum tahu? Mungkin pada pembelajaran sebelumnya kita belum pernah memakai media ini. Yang tahu? Oke, ini namanya media PowerPoint. Ya, itu mempermudah belajarnya. Ya, kemarin kita belajarnya dengan cara menulis, dengan cara mencatat. Jadi kalau sekarang kita proses belajarnya lebih enak. Kenapa enaknya? Karena yang saya tuangkan, yang Bapak tuangkan ada gambarnya. Ya, jadi ada animasinya, ada gambarnya, dan juga ada contoh-contoh bagaimana. Enak. Jadi kita lanjutkan. Nah, saya ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Kita ini kan pernah menonton itu kan pasti di berita, di acara-acara, ataupun di sebuah animasi ada sebuah gambaran tentang yang namanya bencana alam. Ada yang tahu bencana alam itu apa saja contohnya? Yang banyak katakan? Oke, silakan. Banjir, oke, ada yang lain, ya. Longsor. Oke, longsor. Ada yang lain lagi? Yang lain? Oke, anak Turki, ya. Apa? Sebutkan saja ya. Oke, gempa bumi. Oke, yang lain. Ya, gempa bumi sudah, longsor sudah, banjir sudah. Ada yang lain? Ya. Oh ya, oke, tornado. Nggak apa-apa, sebutkan semua. Oke, ayo. Gunung meletus. Alhamdulillah, gunung meletus. Ada yang lain? Yang lain? Ya. Oke. Banjir bandang boleh, saya tahu. Oke, yang lain. Jangan malu dong. Ya, bentar lagi kalau kelas 6 nih. Kelas 6 itu kan sudah mengenal namanya lawan jenis. Ya, ayo. Apa itu Clio? Oke, nggak apa-apa. Ayo, yang lain. Udah? Sudah cukup?
Oke, tsunami. Ya. Yang lain? Dari kelas 5 loh, jangan nggak berani berbicara. Ya. Kebakaran. Apa? Kebakaran. Oh, kebakaran. Oke. Dan baiklah. Itu semua termasuk yang namanya bencana alam. Nah, bencana alam ini ada yang disebabkan oleh manusia itu sendiri dan juga ada yang disebabkan memang sesuai dengan faktor alam. Gitu. Banjir, ketika banjir itu pasti turun hujan. Turun hujan pasti air di dalam kali, kalau bahasa curugnya siring, ya itu jadi airnya beruap. Ditambah lagi manusia-manusia, masyarakat-masyarakat kita, anak-anak membuang sampahnya ke sungai. Jadi aliran sungai tersebut terhambat oleh sampah tadi. Jadi menimbulkan banjir. Kenapa itu disebut dengan kiamat? Kenapa itu disebut dengan kiamat? Karena sebagian masyarakat, sebagian manusia mendapatkan posisi negatif, mendapatkan faktor tidak enak tentang bencana alam yang dialami. Ada yang ketika bencana alam di sini bergembira. Kalau ada tangan. Seperti terjadinya tsunami, alhamdulillah tsunami ada. Nggak ada kan? Jadi kita merenungi dan juga bersedih akan terjadinya bencana alam. Ini tadi sudah kita lanjutkan. Apakah kalian semua pernah melihat bencana alam? Sudah, tadi kan sudah dijelaskan oleh satu persatu oleh ananda-anandaku, putri-putriku yang ada di komunitas ini. Apakah kalian semua pernah melihat bencana alam? Oke. Nah, sebelum melanjutkan slide selanjutnya, di sini ada sebuah video dan juga audio untuk kita bersama-sama mengingat akan adanya hari akhir. Hari akhir, kiamat kecil dan juga kiamat besar. Itu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya ataupun di tampilan selanjutnya yang anak. Nah, di sini saya akan ingin menampilkan sebuah video tentang audio dan juga video tentang audio dan juga video suara ataupun gambaran tentang hari kiamat beserta diiringi dengan surat yang telah ditentukan. Oke. Baiklah, ada yang tahu surat tentang terjadinya hari kiamat? Di dalam Al-Quran banyak sekali. Tinggal. Ya. Oke. Kalau mau berpendapat tahu tunjukkan aja. Sudah kelas 5 loh, sudah lagi mau SMP, sudah pakai baju sudah pakai celana biru, baju putih, putih biru, ya. Nanti kan kita sudah banyak teman dari desa-desa lain, ya. Oke. Surah apa? Ada yang jawab tadi? Surah? Yang tahu? Surah apa? Surat yang tentang hari kiamat tadi. Yang tahu? Ya, jangan malu dong. Mau SMP nih, 1 tahun lagi mau ujian praktek, masa nggak tahu? Ya, nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke. Yang namanya yaitu surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah itu surat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Jelas di sini saya akan menampilkan video dan juga audio berisi firman-firman Allah dari Al-Quran juga. Kalau disimak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthooth wa takunu al-jibalu kal-'ihni al-manfuush
عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Alhamdulillah, tadi ini ada suatu gambaran tentang terjadinya benturan matahari dan juga bumi. Ini salah satu kiamat sungguh-sungguh yang akan terjadi bagi kita semua ya anak-anak. Oke, ada yang hafal, ada yang berani untuk membacakan surah Al-Qur'an. Kalau tunjuk tangan ya, kalau ke depan. Nanti Ibu akan memberikan reward nilai tambahan untuk masuk di dalam laporan hasil pembelajaran kalian nanti. Ada yang ingin membacakan surah Al-Qur'an tadi? Ada yang ingin? Ya? Ayo anak-anakku. Aku lupa rewardnya dulu. Masya Allah. Saya ulangi lagi. Nanti ini untuk penilaian bahan ajar nanti evaluasi laporan hasil pembelajaran kalian ataupun rapor. Nanti saya akan berikan nilai tambahan seperti itu. Ada yang ingin membacakan surah Al-Qur'an? Kan Bapak sudah menerangkan dari kelas 1 sampai kelas 4 tentang huruf hijaiyah, tentang surah-surah pendek. Ya. Apakah di dalam ruangan kelas ini belum bisa ngaji semua? Ya dong, malu dong. Masa kita mau SMP disuruh nggak bisa ngaji? Juga salah satu syarat untuk selesai sekolah dasar ini harus ujian praktek keagamaan. Contohnya praktek wudhu, praktek sholat, membaca Al-Quran. Ada yang hafal? Oke, kenapa? Lihat Al-Quran nggak apa-apa. Ya, tolong bacakan saja. Di kursinya nggak apa-apa ya. Ya. Tolong sama bacakan artinya ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Ada itu Al-Qari'ah hari kiamat. Mal-Qari'ah. Dan apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Dan apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus. Dan hari kiamat itu adalah seperti larang yang tersebarkan. Kalau bahasa curugnya itu anai-anai. Tahu anai-anai ya? Larang. Nah, yang singgah di malam hari itu untuk mencari cahaya lampu itu anai-anai ataupun apa. Surah Al-Qari'ah juz 30 sebelum surat At-Takatsur. Ya, silakan saudari Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wama adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal-farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti lawan yang berterbangan. Watakunu al-jibalu kal-ihlil manfush, dan gunung seperti bulu yang dimangkuk-mangkukkan. Fa'amma man saqulat mawazinuhu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya. Wa huwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Wa amma man khaffat mawazinuhu, dan adapun orang yang dengan timbangan kebaikannya. Wa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah yang neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, itu artinya sampah. Oke, baiklah, terima kasih kepada aku Widya Puspanivia telah berani membacakan surah Al-Qari'ah.
untuk memperkuat keyakinan kita dan juga keimanan kita tentang hari akhir, kita harus mempersiapkan bekal dari sekarang. Kenapa? Mungkin anak-anakku sekalian di ruangan kelas ini ada orang tuanya bekerja sebagai petani. Seorang petani itu menanam bibit, menanam suatu bibit, contohnya kita pilih bibit padi. Seorang petani tersebut pasti akan menginginkan hasil yang banyak. Nah, begitu pula dengan hari kiamat itu. Di dunia kita bersama-sama membuat amal kebaikan agar di akhirat nanti, di akhir hidup nanti, kita akan memperoleh hasil di sini yaitu hasil kebaikan. Nah, jangan sampai kita di akhirat nanti tidak membawa hasil seperti itu. Jadi hidup di dunia ini rugi dan juga hidup di akhirat nanti rugi, dan seperti itu ya. Nah, oke. Nah, kita tadi kan sudah ada pertanyaan dan juga pada saat memang ada satu audio dan video Al-Quran. Kita selanjutnya akan memasuki penjelasan apa saja pengertian iman kepada hari akhir, tanda-tanda dan juga jenis hari akhir. Baiklah, ada slide yang selanjutnya. Di sini ada pengertian iman pada hari akhir. Sudah Bapak jelaskan tadi tentang pengertian iman. Nah, iman itu artinya percaya atau juga meyakini. Nah, iman kepada hari akhir ini anak-anak, ada yang tahu rukun iman keberapa? Rukun iman yang keberapa? Oke, kelima. Mari kita mengulangi kembali. Yang pertama yaitu iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada iman kepada malaikat Allah, nggak apa-apa, nggak teratur. Yang ketiga iman kepada iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang keenam iman kepada qadar dan qadar. Oke, mengapa kita perlu iman kepada hari akhir ini? Karena di dalam hidup ini pasti ada ujungnya, pasti akan bermuara kepada satu tujuan, yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan oleh Allah ini di suatu alam yang sangat indah. Sedangkan kita dilahirkan di sini, baik perempuan ataupun laki-laki, hanya numpang sebentar saja. Seperti kita menaik bis. Kita menaik bis dari Jakarta ke Bengkulu. Kita cuma hanya menumpang, tidak memiliki sebuah bis tersebut. Itu untuk menyampaikan sebuah tujuan seperti itu. Nah, jadi sebagai anak-anakku sekalian, kita harus percaya, mengimani, harus meyakini akan adanya datangnya hari kiamat ataupun hari akhir. Seperti itu ya. Oke, yang ingin dicatat silakan dicatat. Yang belum dipahami tentang iman itu apa, nanti di ujian akhir semester, insya Allah Bapak akan mencantumkan materi-materi seperti ini. Tadi sudah dijelaskan percaya akan terjadinya hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman. Kita sudah membahasnya di dalam rukun iman tadi. Apabila tidak mempercayai datangnya hari kiamat, maka seseorang itu tidak beriman. Seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, kita tidak meyakini Allah bahwasanya kita agama Islam, berarti kita termasuk juga orang-orang yang beriman. Seperti itu. Di dalam sebuah hadis anak-anakku, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan.
bahwasanya Allah itu Tuhanku, agama Islam adalah agamaku, dan juga baginda Nabi Muhammad adalah nabiku. Itu sudah kita. Yang pertama, mengapa rukun iman dicantumkan? Iman kepada Allah pertama untuk mengimani kepada Allah, dan juga untuk mengimani kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan juga termasuk qadar dan juga qadar yang akan disampaikan oleh pekan yang akan datang ataupun pada kelas 6 yang akan datang, seperti itu. Baiklah, kita akan memasuki slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis hari kiamat. Nah, di sini itu kan tadi sudah dijelaskan tentang yang namanya ada bencana alam, termasuk longsor, gempa bumi, tsunami, banjir, adanya yang lainnya. Nah, ini ada jenis-jenisnya. Nah, kiamat itu terbagi dua ya anak, kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Kalau kiamat sugro ini adalah kiamat kecil. Ini penjelasannya. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup seperti kematian dan juga bencana alam. Nah, contohnya seperti ini. Mohon maaf, kemungkinan di antara kita semuanya ada yang jadi jatuh, yang tidak memiliki rasa kasih sayang seorang ayah, dan juga tidak memiliki rasa kasih sayang seorang ibu. Saya pribadi mohon maaf seperti itu. Nah, bagaimana rasa kalian jika kalian ditinggali oleh seseorang yang kalian sayang? Apa yang ada rasa terharu, sedih, terutama orang yang membesarkan kita, orang yang melahirkan kita di atas dunia ini. Bagaimana jika Allah mengambil kehidupan kepada kedua orang tua kita? Apakah kita justru merasa bahagia? Seperti itu. Itu adalah gambaran hari kiamat kecil. Seperti itu ya anak. Nah, tadi sudah kiamat sugro, dan juga yang terakhir yaitu kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Nah, kiamat besar ini tadi sudah kita tampilkan di video, yaitu kiamat besar adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Nah, di lokal lain tadi Bapak ada seorang yang bertanya seperti ini, Pak, kan hancurnya semua isi alam. Nah, saya bertekad untuk membuat sebuah lubang yang sangat dalam untuk melindungi segala hal tersebut. Saya jawab kepada seseorang guru tersebut bahwasanya maksud hancurnya beserta isi alam ini habis semuanya, baik itu planet-planet, bintang, galaksi. Adapun yang seluruh di isi bumi ini akan hancur, akan musnah. Tidak ada yang tersisa di dalam kehidupan ini kecuali hanya Allah yang Maha Esa yang akan menyelamatkan kita dari suatu bencana alam tersebut yang sangat dahsyat. Kita ulangi lagi. Nah, ada dua jenis kiamat, yaitu kiamat sugro dan juga kiamat kubro. Nah, di kiamat kubro ini sudah saya jelaskan, tidak ada makhluk hidup yang tersisa, semuanya akan binasa. Kiamat kubro disebut juga dengan hari berakhirnya kehidupan makhluk hidup alam semesta ini. Bukan cuma hanya berakhirnya di muka bumi ini, di seluruh alam semesta, baik itu matahari, planet-planet, bintang-bintang, galaksi-galaksi, jalur peredaran bumi itu akan saling berbenturan. Oke. Baiklah, pada slide selanjutnya yaitu tanda-tanda hari akhir. Yang pertama yaitu tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tanda kecilnya. Contohnya yang pertama munculnya berbagai fitnah. Fitnah yang bagaimana dulu Pak? Nah, fitnahnya yang seperti ini. Setiap muslim itu sudah berani yang namanya berbohong kepada sesama muslim lain. Itu termasuk fitnah. Contohnya, saat kita berbohong kepada orang tua, itu sudah namanya timbul kiamat kecil. Nah, seperti itu.
Yang kedua, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. Nah, perlu kita yakini juga pada kelas 3, kelas 4 sudah kita mempelajari yang namanya 25 nabi dan rasul wajib kita imani. Yang ketiga, banyak kebohongan tadi. Oke, yang keempat ini yang paling terpenting, anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi sekarang ini zamannya generasi-generasi kalian penuh dengan teknologi. Dikit-dikit orang tuanya dipaksakan untuk memberi sebuah HP. HP inilah, HP itulah, yang paling bagus, maunya yang paling bagus. Nah, akan tetapi kedua orang tuanya tidak bisa memberikan hal tersebut karena faktor ekonominya anak-anakku. Oke, ya, silakan. Makannya masih belum cukup, pakaiannya masih belum cukup juga. Itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua seperti itu anak-anak. Yang kedua yaitu tanda-tanda besar. Nah, ini tanda-tanda besarnya, terbitnya matahari dari sebelah barat. Nah, itu kita selama ini terbit matahari dari sebelah timur, seperti itu. Munculnya Dajjal, turunnya Imam Mahdi, dan juga keluarnya Ya'juj dan juga Ma'juj. Ada yang tahu Ya'juj dan Ma'juj ini? Saya terangkan sedikit. Oke, kalau Dajjal itu seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang sangat membangkang, yang sangat tidak mematuhi aturan-aturan Allah. Ciri-cirinya di dalam video ataupun di dalam yang lain, sumber-sumber yang lain, Dajjal itu seorang makhluk yang bermata satu, yang akan mencari hamba-hamba Allah yang tidak beriman kepadanya itu siapa? Yaitu kepada Allah. Itu Dajjal. Kalau Imam Mahdi, menurut sebagian para ulama, Imam Mahdi ini adalah Nabi Isa alaihi salam. Dan juga Ya'juj Ma'juj ini adalah makhluk yang sangat kerdil, yang sangat kecil. Dia itu makhluk yang paling banyak yang akan menguasai dunia ini. Misalnya, seluruh manusia di muka bumi ini berjumlah 5 miliar. Dia, makhluk ini bisa lebih dari 10 kali lipat seperti itu. Dia itu seseorang makhluk yang kecil, tingginya sekitar 1 meter ataupun lebih atau kurang. Dia akan membuat kerusakan. Temu manusia ditebas, dibunuh. Temu binatang dibunuh juga. Tumbuh-tumbuhan dirusak juga. Seperti itu. Nah, sesudah Ya'juj Ma'juj ini menghabisi seluruh makhluk itu kecuali orang-orang yang beriman. Nah, dia ini akan dibinasakan oleh Allah. Allah akan menurunkan azab kepada Ya'juj Ma'juj ini. Ada yang tahu apa azab yang diturunkan oleh Allah kepada makhluk Ya'juj Ma'juj ini? Yang akan diturunkan Allah itu adalah seekor ular yang akan memakan dirinya dan juga akan bertebaran darah Ya'juj Ma'juj itu selama kurang lebih sekitar 40 hari. Ya'juj Ma'juj meninggal, Ya'juj Ma'juj binasa. Itu turun hujan selama 40 hari untuk membersihkan seluruh makhluk hidup, seluruh darah-darah Ya'juj Ma'juj tersebut. Dan juga tumbuh-tumbuhan akan tumbuh kembali seperti itu. Oke, ada slide yang selanjutnya, yaitu apakah ada yang belum dipahami? Oke, sudah dipahami semua? Oke. Baiklah, kalau ada yang belum dipahami silakan bertanya. Dan juga tadi Bapak juga suruh mencatat apa-apa yang perlu dipahami. Sudah mencatat semua kan? Oke, sudah. Nah,
Untuk yang selanjutnya, Bapak ingin kalian menentukan sebuah kelompok untuk bersama-sama kita memahami makna hari akhir tersebut. Kita ada sebuah games nanti. Oke, silakan tentukan kelompok dari kalian. Satu kelompok minimal berisi 2 orang. Oke. Ya, Bapak tunggu selama waktu 1 menit. Bapak tanyakan. Masya Allah, tidak boleh seperti itu ya, aku mengatur seorang guru. Ya. Oke. Oke, kita timer ya. Ya. Oke, Bapak akan mulai dari sekarang. Silakan tentukan kelompoknya. Oke. Oke, silakan tentukan kelompoknya. Mau mulai ya. Oke. Silakan tentukan kelompoknya. Tinggal 49 detik lagi. Ayo. Mana semangatnya ini? Ayo, waktunya 40 detik. Ayo, silakan tentukan kelompoknya. Oh, tentukan Iya. Ya, sudah. Maksudnya? Ya, silakan tentukan kelompoknya dan juga silakan tentukan ketuanya siapa. Oh. Waktunya 30 detik lagi. 30 detik lagi. Tinggal 10 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Habis ya. Nah, sudah dapat kelompoknya? Sudah. Oke, kelompok satu. Ini kelompok satu. Kelompok satu. Kelompok satu. Satu. Berarti yang perempuan jadi kelompok satu. Yang laki-laki kelompok 2. Oke, Bella, yang kelompok satu yang ingin menjadi ketua kelompoknya siapa? India. India. Oke, India. Yang kelompok 2? Adi, Bella. Nah, kan sudah dibagikan kelompok. Silakan kelompok yang laki-laki geser lagi ke sebelah kiri dan juga kelompok yang perempuan geser ke sebelah kanan. Ya, biar agak berjauhan dan juga biar enak dipandang. Ya. Oke. Sudah? Silakan siapkan kertas 1 lembar. Ya, tulis nama kelompoknya, misalnya kelompok 1 misalnya. Saya kelompok 1. Kelompok 1 misalnya namanya Panji misalnya. Panji S. Nah, dan kawan-kawannya. Kelompok 2 siapa seperti itu ya? Nah, sudah siapkan kertas 1 lembar? Sudah. Hebat. Di sini ada sebuah games yang Bapak tayangkan. Oke. Tunggu sebentar karena sinyalnya. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Warna
gambarnya sangat cantik dan juga lucu bagi untuk kaum perempuan. Mungkin yang perempuan sangat menyukai sebuah gambarnya. Ya, pink. Ya, oke. Oke. Di sini ada sebuah kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, 4, 5, dan 6. Di setiap kotak ini ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang akan didiskusikan oleh kalian anak-anak ini. Setiap kelompok akan mendapatkan 3 pertanyaan. Misalnya kelompok pertama ingin memiliki kotak 5. Nah, itu pertanyaan yang akan dia dapat. Seperti itu. Tidak semestinya berurutan ya. Di sini tadi sebelum Bapak masuk ke ruangan ini telah dipakai oleh ruangan-ruangan sebelumnya. Jadi nanti takut ada misalnya pertanyaan 3 sama dengan pertanyaan yang lokal sebelumnya. Jadi biar kita adil, Bapak kocok lagi ya. Oke, kelompok 1. Silakan ditunjuk, maju ke depan, pilih yang mana pertanyaan. Oke. Ya. Saya kelompok 1. Oke, nomor 4. Oke. Pertanyaannya, apa akibatnya jika kita tidak beriman kepada hari akhir? Oke. Apa akibatnya jika kita tidak beriman kepada hari akhir? Cantik ya, ada balon-balonnya, ada warnanya. Ya. Sudah? Untuk kelompok 2, silakan ambil pertanyaannya. Kelompok 2, ayo. Ayo. Silakan disentuh ya tangannya. Oke. Itu pertanyaannya. Bagaimana sikap kalian terhadap orang yang tidak beriman kepada hari akhir? Oke. Silakan ditulis untuk kelompok kedua. Ya, tulis. Ya, tulis. Mana nanti nggak tahu nanti. Tulis dulu. Nggak boleh. Ya, tulis. Ya, tulis. Apa? Lupakan. Tulis. Tulis. Bagaimana sikap kalian terhadap orang yang beriman? Ya, tulis. Ya. Kerjakan nanti ya, sudah ini anak-anaknya ada timer 5 menit. Silakan didiskusikan oleh kedua kelompok. Kedengaran tidak suara? Sudah? Sudah saudara Pandi? Sudah? Oke. Kalau sudah, silakan didiskusikan. Silakan diskusikan, ini ada timer waktunya. Oke, ini ada waktunya, Bapak berikan selama 5 menit ya. Silakan didiskusikan dari dua kelompok ya. Ya, nih. Ya.
Waktunya sudah mulai berjalan. Ayo silakan ditulis di dalam buku tulis ya. 4 menit 49 detik. Oke, ayo. Kalau sudah, berarti kita stopkan timernya menuju ke sesi kedua. Silakan nomor 1 ambil lagi pertanyaannya. Ya, nomor 1 silakan ditos lagi. Oke, nomor berapa? Oke, nomor 6. Sangat semangat. Oke, silakan ditulis apakah yang sudah kamu lakukan sebagai persiapan untuk menghadapi kematian. Oke. Apakah Yang sudah kamu lakukan sebagai persiapan menghadapi kematian. yang sudah kamu lakukan Sebagai persiapan menghadapi kematian. kamu lakukan sebagai Persiapan menghadapi kematian. sudah Pak? Ya. Ya. Untuk kelompok 2, silakan pilih. Ya. Jadi ditonjok ke bawah ya. Nah, di bawah. Ya. Nomor berapa? Oke, nomor 5. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Silakan ditulis. Beriman kepada kita harus beriman kepada hari akhir. Pak, ini sampai soal berapa? Iya. Nanti setiap kelompok akan mendapatkan 3 soal. 3 soal? Iya. Oh. Nanti tidak bisa menghitungnya cara penilaiannya. Baik Pak, baik. Siap Pak. Sudah ya? Oke, silakan. Itu. Nah, silakan ditulis ya jawabannya. Oke, silakan ditulis. Warnanya sangat lucu, menggambarkan keceriaan kita pada pagi hari ini yang sangat bersemangat. Oke. Kalau sudah, bilang sudah ya. Tidak harus menentukan waktunya. Oke. Ya? Sudah belum? Nah, yang kelompok laki-laki ini dia belum selesai. Oke. Sudah? Oke, sudah semua ya? Baiklah. Kelompok 1 untuk mengambil pertanyaan terakhir. Tinggal sisa kotak 1 dan juga kotak 3. Ya. Ya. Tiga. Ya tidak boleh harus maju biar transparan. Tiga. Oke. Biru. Oke. Biru. Silakan ditulis. Apakah yang kamu rasakan ketika mengetahui suatu saat kamu akan meninggal? Apakah yang kamu Lihat di situ. tidak nampak Bapak? Tidak nampak Pak. Tidak nampak Pak. Oke, karena keterangan mungkin. Jadi, Maka saya langsung. apakah yang kamu rasakan ketika mengetahui suatu saat kamu akan meninggal? Kamu rasakan ketika Mengetahui suatu saat kamu akan meninggal. Oke. Kalau sudah bilang sudah ya. Kasar kalau dua menunggu tanpa kepastian. mengetahui Ya. suatu saat. Akan meninggal. Iya Pak. Oke, backsoundnya juga asiknya. Dengan warna yang cerah. Dengan warna yang cerah. Oke.
lagi mau diapakan terserah kamu berdua, silakan. Dibuang. Ya, satu lagi. Oke. Sabar. Oke. Ini juga keseruan untuk melatih emosi kita. Apakah emosi kita berbahagia, apakah senang dalam menyambut pembelajaran ini ya. Oke. Yaitu apakah kamu siap jika suatu saat nanti kamu meninggal? Coba jelaskan apa pendapatmu. Silakan kelompok 2 ditulis ya. Oke, waktunya tinggal 20 menit lagi untuk menyelesaikan pembelajaran ini. Dimohon untuk cepat sedikit dalam menulis soalnya dan juga jawabannya, agar kita bisa pulang lebih cepat, bisa pulang ke rumah dengan nyaman dan juga tenang. Ya. Karena waktunya 20 menit lagi akan Sudah, Pak, sudah. 20 menit lagi akan bel akan berbunyi. Ya. Ya, kami sudah, Pak, sudah. Sudah? Sudah. Kelompok 3, kelompok 3, kelompok 2. Oke. Ya, ada paling nyontek. Ya. Biasanya yang perempuan ini diam ya. Sekarang ketika ada garis gini semangat ya. Ya, Pak, kami disukain jam segini, Pak. Ya, suka ya. Iya, Pak. Nah, apa itu tadi? Waktunya sudah habis 5 menit. Wadah. Waktunya sudah habis. Ayo, lagi. Waktunya sudah habis. Sudah belum? Sudah, Pak. Nanti nanti akan dijelaskan satu kelompok ya. Dijelaskan? Iya, dijelaskan. 2. Iya, Pak, malu kan, Pak. Nanti. Ah, itu saya tadi pilih salah satu pertanyaan Anda untuk dijelaskan. Ya. Pertanyaan mana? Ya. Ya. Yang mana tadi? Yang nomor 2 ya, Pak. Yang nomor 2. Kotak nomor berapa tadi? Yang ada pilih. Yang mana? Ini, apakah yang sudah kamu lakukan sebagai persiapan hari Ini. kematian? Ya, oke. Silakan dijelaskan apa pendapat Anda. Ya, di sini jawabannya satu itu sholat, tidak Sholat. meninggalkan sholat. Ah, Yang kedua itu berbakti kepada orang tua. berbakti kepada orang tua bagus. Ya, Terus ya. yang ketiga tidak berbuat dosa. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Oke, untuk yang laki-laki, bapak laki-laki dari mana suaranya? Oke. Pertanyaannya tadi silakan pilih salah satu pertanyaan Anda dan juga jelaskan. Jelaskannya jangan yang maju ke depan tadi ya, yang nulisnya ya. Berbagi tugas. Yang mana tadi yang dipilih? Mengapa? Oke, yang ini ya. Nah, ya, mengapa kita harus beriman kepada Allah? Coba jelaskan. Baca soalnya juga. Ya. Mengapa kita harus beriman kepada hari akhir? Ya, jawabannya Alasannya karena kami orang Islam dan termasuk rukun iman dunia. oke. Tepuk tangan dong. Silakan lembar jawaban Anda dikumpulkan di meja Bapak ya. Oke. Berarti yang laki-laki ini tidak ada keberanian. Pemalas. Iya, pemalas. Pemalas. Sudah? Sudah semua ya? Sudah, Pak. Sudah Bapak. Selesai. Bapak. Istirahat. Kalau sudah selesai tadi, sudah Bapak jelaskan dan juga kita pertanyaan seru-seruan bermain games. Nah, sekarang kita sebelum pulang silakan beres-beres buku-bukunya, pena-penanya, pensil-pensilnya silakan dimasukkan di kelas. Oke, sudah? Sudah. Laki-laki belum menyiapkan Wajib, Pak. semua. Wajib. Iya. Sudah? Kami tidak pamit, Pak. Ya, oke sudah. Oke. Sebelum kita pulang, Bapak ada sebuah hadis untuk membangun motivasi belajar Anda. Dalam hadis ini yang berbunyi, barang siapa yang menginginkan dunia ini, maka harus dengan ilmu.
Dan juga barang siapa yang menginginkan akhirat, maka harus dengan ilmu. Kata Nabi ini. Dan juga barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka harus dengan ilmu. Maksudnya kedua-duanya itu ilmu akhirat dan juga ilmu dunia. Oke. Baiklah, silakan dirapikan kembali, duduk masing-masing kembali, rapikan kembali tempat duduknya. Mau pulang Kak? Oke, silakan rapikan kembali tempat duduknya, ya. Ya, rapikan dulu tempat duduknya. Rapikan tempat duduknya. Silakan ketua kelas membaca doa pulang, ya, agar kita selamat sampai tujuan masing-masing. Ya, oke, silakan. Ya, Sebelum kita pulang, marilah kita membaca surah Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, sesudah itu sudah baiknya kita yang masih ketinggalan buku-bukunya silakan dimasukkan ke dalam tas. Apakah saudari Alifia tidak ada tas? Tidak memasukkan bukunya, di mana tasnya? Ini Pak, kami. Oh iya, jadi satu rumah. Iya Pak, kami sama berdua. Iya. Kami besti. Sekali lagi Bapak